3, 2, 1, oke. Today jadi kali ini kita lagi di base camp. Gua nggak tahu sebutnya apa ya mas ya. Intinya father of the black magic yang di Indonesia tentunya. Semoga mungkin kita kedepannya bakal ngomong kayak gini di black magic yang sama cuman Asia gitu ya, biar keren. Jadi kali ini kita di PT Serba Multi lagi bisa mendapatkan kesempatan buat touch and try. Gue bilang mungkin touch and try kali ya di beberapa banyak panel yang ada di meja ini gitu kan. Gue nggak tahu nih apa namanya, ntar bisa sama Mas Robi, kita bakal talking sama Mas Robi buat kontennya. Jadi ya karena ini gue bilang kandangnya Black Magic, jadi kita langsung aja bahas soal DaVinci Resolve tentunya ya. Ya udahlah, gue bingung, langsung aja lah. Mungkin sedikit perkenalan DaVinci Resolve dulu ya. Nah, jadi DaVinci Resolve itu adalah software dari Blackmagic Design khusus untuk post editing gitu. Nah, jadi bisa editing dari cut, color, hingga visual effect dan audio post gitu. Mas, sama tadi gue ada cerita, bukan cerita sih, maksudnya Mas Robi cerita. Ternyata ada DaVinci Resolve History lah. Boleh ceritain lagi mas, waktu yang sebagai software color grading aja dulu. Ini mungkin perlu di double check ya. Sepengetahuanku dan informasi yang aku terima. Jadi DaVinci Resolve itu project pertamanya itu adalah The Lord of the Ring. Nah, jadi di The Lord of the Ring itu digunakan yang namanya color grading. Dipakailah namanya DaVinci Resolve. Dan dulu DaVinci Resolve itu dipakai hanya untuk color grading doang. Nah, setelah makin kesini ditambahkan tools-tools baru seperti untuk offline editing seperti cut page, edit page, bahkan sampai ke visual effect dan audio post, Fairlight gitu. Ini adalah portable khusus untuk color grading, bisa untuk iPad dan bahkan bisa kita taruh iPad di sini. Ada Bluetooth, ada USB-C, kita bisa connect juga ke MacBook kalaupun mau. Dan dia juga punya 3 trackball, bisa untuk primary color, baik untuk gain, midtones dan juga untuk highlightnya. Dan juga bisa untuk tools lain seperti offset, kita bisa setting living gamma gain, contrast, pivot, mid detail, color boost, shadow, highlight, saturation, hue, luma mix. Dan kita juga bisa nambahin note di sebelah sini, pindah frame atau untuk play and pause. Kita juga bisa copy paste note dari per footage ke untuk micro color panel. Ini FYI, for the first time gue mau nyentuh trackball karena selama ini gue selalu lihat di sosial media aja, dan mungkin lu juga teman-teman ngeliat sosial media kayak orang dengan banyak panelnya gitu kan, grading terus dibikin time lapse gitu kan. Nih trackball nih, nggak ada tuh nurunin DPI mouse tuh, nggak ada nurunin biasanya gitu mas. Kalau saya kalau nggak punya, memang nggak punya trackball sih. Jadi dengan cara untuk bisa akurasi yang lebih tinggi ketika kita mainin color wheel, gue selalu ngomong di YouTube yaitu adalah turunin DPI-nya. Dan itu sih. Dan ini, bro, gue ntar boleh coba sih. Boleh. Semuanya boleh dicoba. Boleh dicoba. Semuanya. Gila, trackball nagih coy. Trackball. Tapi sebenarnya trackpad di MacBook pun juga bukan hampir sih, maksudnya kan sentuhan ya, bukan klik kayak mouse ya. Cuman feel-nya tuh beda coy. Feel-nya tuh beda sama trackpad-nya Mac dibandingkan dengan trackball-nya yang ada di panel ini. Dan untuk trackball sendiri itu kita bisa atur RGB color-nya, mau ke arah merah, hijau ataupun arah biru. Dan kita juga bisa tambahin atau kurangin intensitasnya. Misal terlalu gelap, terlalu terang, itu tinggal atur ya lingkaran luar. Nah, kalau ini namanya DaVinci Resolve Mini Panel. Nah, ini yang biasa dipakai di post production. Dengan mini panel ini kita bisa buka semua settingan color grading. Jadi di sini ada adjustment layer, ada layar di sini, dan kita bisa cek hue, curve, RGB, ini bisa cek semua. Bahkan kita bisa kita bisa tambahin raw, dan kita bisa juga tambahin seperti window dan qualifier di sini. Nah, di sini juga ada trackball. Nah, trackball ini bahan dan build quality-nya juga lumayan beda dari micro color panel. Nah, untuk fungsinya itu sama, dan ada tambahan RGB all dan level di setiap dari trackball-nya. Jadi kita bisa hanya untuk RGB-nya aja atau untuk keseluruhan. Jadi dari tekstur tuh udah beda ya? Build quality-nya udah beda. Kalau ini masih plastik, kalau ini luxury-nya kelihatan sih.
ada silver, Iya, stainless sudah terasa. Dan di sini sama, kalau ini ada lift gamma gain, kontras dan sebagainya, segala macam sampai ke saturation luma mix. Nah di sini juga ada untuk grab steel undo redo, bahkan kita bisa frame by frame di sini. Nah yang bikin beda dari ini dan micro color panel adalah di bagian sini dan juga bagian sini. Di sini ada note, jadi kita bisa tambahin note paralel, circle, serial, semuanya di sini ada. Jadi kita nggak perlu lagi klik kanan kemudian pilih note yang mana, itu nggak perlu lagi, kita cukup pilih di sini. Nah di sini juga ada semua settingannya baik dari raw, primary, motion, qualifier hingga window. Jadi kalau teman-teman nambahin khusus window cahaya gitu, jadi nggak perlu pakai mouse lagi, cukup dengan window kita bisa adjust di sini semuanya. Posisi dan ukuran dari windownya itu seperti apa. Feel-nya nanti bisa Mas Torik kan nyobain langsung. Lu cuma bisa nonton dong, bro, sorry ya, mohon maaf, gue yang merasakan. Oh iya, tapi by the way nih mas, karena kan karena gue berbaik hati, so iya, kan teman-teman juga mungkin ada yang mau coba gitu kan. Ya gue sih nggak tahu, cuman kalau dari Mas Robi sendiri, kira-kira adakah event dari Blackmagic yang para user penonton nih pengen nyobain juga gitu, touch and try sama micro panel atau mini panelnya mungkin, atau mungkin di dealernya gitu, atau gimana gitu yang bisa mencoba gitu? Mungkin tunggu aja di Instagram. Soon. See you soon. Karena ada event nanti. Karena sebenarnya Blackmagic pun juga sering bikin event-event, entah itu collab sama kampus atau mungkin kalian juga yang kampus pernah kedatangan sama Blackmagic gitu kan. Jadi ya disitulah kalian bisa nyobain kontrol panel semua yang ada di Blackmagic punya kayak gitu. Kita mungkin demo unit kali ya mas. Demo ya? touch and Boleh, try. touch and try. Touch and try sama panelnya. Kita sih kepo sih, dan ini karena first time jadi mungkin agak sedikit kebingungan sama tools-tools yang perlu diangkat. Tapi mohon bimbingannya dari Mas Robi. Oke, mungkin sedikit informasi aja. Kalau teman-teman ingin tahu tentang DaVinci Resolve ataupun tentang mini panel dan segala macamnya, itu bisa cek di website Blackmagic Design. Ada khusus page training. Nah, di sana akan ada tutorial dan bahkan ada PDF dokumen untuk penggunaan mini panel ataupun penggunaan DaVinci Resolve untuk teman-teman pakai atau untuk teman-teman pelajari. Ya cuma syaratnya ya belajar aja. Sediakan waktu belajar gitu. Ada guidebooknya ya. Iya, Tinggal niat Anda mau Tinggal belajar atau niatnya. tidak. Itu kayak ada yang perlu disetting lagi ya. Oh nggak ada. Ya, Oh, nggak ada? Nggak ada. Auto connect. Beneran langsung ini loh, langsung ini tadi. Pas dipencet apa gitu langsung pindah nih. Langsung ke kamera loh tadi. Tadi padahal gue lagi di ini. Oh, lihat. Kalau gue ganti ke HDR ya, muncul kan primaries. Kalau gue lock, shadow meter, event code, color slice. Langsung guys. Ini sambungannya apa? Ya kita kalau semua ini yang dari speed editor, micro color dan replay itu cukup menggunakan USB-C ataupun Bluetooth. Nah kalau untuk DaVinci Resolve mini panel itu ada kabel khusus lah. Kabel khusus itu menggunakan USB 3 dan juga bisa menggunakan Ethernet. Ya basically ini juga menggunakan USB-C, tapi dari factory sendiri itu menyediakan satu kabel dan ya kita pakai itu biasanya untuk connect. Karena kan Mac nggak punya USB, jadi kalau Mas ini kan ini perlu cabut. Oh iya. Makanya aja ini di sini. Aku juga sebenarnya nyesel mas video ini mas. Ini di videoin apa enggak? Videoin. Biarin lah. Tapi walaupun sama-sama PX ya. Sebenarnya gue nggak menyalahkan PX. Cuman buat ya ini mungkin kesempatan akhirnya gue ngomong di depan umum. Kalau kalian beli ini dual port USB-C Thunderbolt ini ketutup bro. Jadi gue nggak bisa sharing monitor yang punya kekuatan tinggi dengan Thunderbolt ini kan nggak support Thunderbolt gitu. Jadi kayak kalau saran gue nggak apa-apa lo beli PX tapi yang satuan. Jadi satunya lagi bisa lo pakai buat ngalirin ke monitor yang support Thunderbolt gitu. Mau cobain? Cobain? Sini gue pikir. Kita lihat pengguna capsut megang. Ini diputer doang? Iya diputer. Kayak lu main ini loh, main apa sih namanya di time zone gitu yang Iya coy, ini main time zone ini. Iya. Tapi bedanya lu color grading. Bedanya gue masih ngetik pakai keyboard.
Kayak kita di sore mau keluar jadi nggak apa-apa record aja. Soalnya di PRC kita juga bikin konten. Oh, PRJ. Iya mas. Nggak Ah, hilang iya. barang, Kenapa? nggak kemalingan kan? Enggak, ini Bisa first ya. time. Lu first time ke PRC kan? Kedua kali. Aku 2 kali. Kalau gue ini first time. Basicnya, kita bisa ke atas dulu, ada home di sini. Home ini tampilan DaVinci Resolve ya. Mau cek ini versi berapa, versi 2 ya, software-nya. Kita bisa cek network. Kalau misal pengen menggunakan by network, jadi teman-teman nggak pakai USB, pakai misalnya ini pakai jaringan aja, ini pakai internet itu bisa. Dan kita bisa ke primary. Nah, primary kita bisa lihat di sini ada primary, lock, otomatis ganti juga di situ. Ah, Set, iya, RGB. Barulah di sini kita pakai yang namanya turbo. Oke, nah balik lagi ke primary, kita bisa dulu, lift dulu, nah, bisa cek ininya, scope-nya di situ. Diturunin bisa. Wah, ini yang pergerakan vector scope ya bro. Lu mulus banget asli dah. Mulus banget. Yang biasa dipakai di sini yang enak itu di window, biar kelihatan. Misal kita tambahin note dulu, random aja. Circle. Kita tambahin circle, tambahin window on. Jadi kita bisa atur ukuran. Nah ini nih. Nah ini Ya. nih. Kita bisa ke samping, cek Nah, softnya. itu pengen agak Speknya. ya seperti itu. Sih. Kita coba. Boleh dicoba. Baru kali ya. Nah, Coba tebak harganya berapa? 30. Berapa? Aku lupa lagi. Media. 24 ya? lebih. Lebih tak? Nanti gue cek. Aku lupa juga. Karena dolar naik mulu. Tuh. Bayangkan main sawit daripada gue bikin kelas course DaVinci Resolve lagi, daripada gue jualan Power Create. Mending kita bisnis sawit aja yuk. Mau gak? Kita bisnis sawit aja sih. Nah, jadi kita bisa pilih nomor Wah, itu iya, lebih, iya. lebih enak. Kalau pakai mouse kan itu lumayan. Lu tau gak sih, Rada-rada. kalau pakai mouse tuh udah main ini lu harus nahan, terus lu tuh harus pergelangan tangan lu harus pelan-pelan gitu loh. Itu tuh sabar parah, terus kalau meleset dikit ulang lagi. Dan DPI-nya juga harus dicek kalau mouse. Itu kayak main DJ tuh, kayak DJ. Mau satu sih di rumah, asik. Ngomong enak. Ntar kalau udah punya posas ya. Kalau udah punya posas ya. Siap. Kita endorse mulu sih. Males endorse mulu, nggak gede. gedean kaloris daripada endorse. Gedean bisnis sawit bro. Sawit. Gedean bisnis sawit bro. Oke, jangan lupa buat nyawit. Kita masuk ke workspace, video clean, PA ini. Sedikit. Next note, next still preview, next drive-nya. Kita lihat dia sedang menguji coba Serial itu namanya serial loh. alien ini. Para pengguna capcut gak tahu apaan. Korektor. Oh gini. Cepet anjing. Oke, Shen. Jujur sih harus adaptasi ya. Karena gue sendiri masih telinga-telinga gitu ngeliat kiri kanan bro. Prediksi bang, KBS berapa lama adaptasi? Enaknya enggak aduh. Seberapa lamanya sih, seberapa lama gue bisa megang lagi sih. Kalau hari ini nggak bisa. Betul. Tapi sebenarnya kalau ditanya level, tergantung segmennya sih. Kalau yang ada jok-joknya gini rata-rata buat edit, sekedar edit gitu, buat Beda. cutting kayak gitu. Cuman kalau yang buat coloring itu yang paling Ada bol-bolnya. yang ada trackball. Bisa dibilang ada 3 berarti levelnya. Ini yang level yang paling junior, ini yang advance, itu yang professional.
ini gue sih matanya masih nggak terbiasa buat nengok ke monitor lain selain ini ya. Dasar tidak punya ekstra monitor. Jadi ngeliatnya selalu ke Mac. Bosen nih video duduk mulu. Hah? Video duduk mulu. Kali berdiri. Ini Oke. tombol turn on turn off-nya. Oh, dia nggak ada tombol 3, Oh, gitu. power. Dia pure emang colok aja. Unik ya. Biasanya teknologi ada ininya gitu. Iya. Secure. Banyak ini Blackmagic itu nggak ada power. Gue nggak tahu sih, ini masih plan aja, masih ngomong. Rencananya adalah kita pengen tour Post House. Asik. Setelah bos fathernya si Blackmagic ini kita udah tour gitu ya. Gue sih pengennya tour ke Post House karena sempat ngobrol sama Mbak Yulia dan very welcome untuk bisa datang ke Post House-nya gitu kan. Jadi rencananya emang mau datang ke Clover dulu. Setelah Clover udah kelar, terus kita baru ke Super 8mm karena Super 8mm pernah komentar di konten kita. Jadi mungkin kita bakal lanjut ke planning tour Post House. Kita lanjut. Mas, ada pesan nggak buat teman-teman yang masih pakai bajakan? Bajakan, bajakan, ya good luck aja. Good luck dengan crack kalian, bro. Sebenarnya satu informasi sih. Jadi bedanya free dengan yang studio yang berbayar itu adalah kalau teman-teman menggunakan Windows, studio itu tidak akan menggunakan GPU atau RTX teman-teman. Jadi kalau misalnya crack, dia akan nge-lock RTX-nya tersebut. Jadi misal untuk fitur AI ataupun untuk rendering, ya mungkin teman-teman cobain deh menggunakan software crack, itu bakal nge-lag saat rendering. Karena apa? Karena dia nge-lock RTX-nya sendiri gitu. Begitu juga dengan Mac. Kalau Mac itu nggak bisa. Saya percaya Mac. Saya percaya Apple. Percaya Mac. Ekosistem Apple. Video ini tidak disponsori oleh Apple.